Pemirsa kembali lagi di MNC News Now bersama saya Aprilia Putri. Hilangnya Emeril Khan Mumtaz, anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Sungai Arn, Swiss dikomentari warganet Indonesia. Bahkan sebagian besar warganet memberikan bintang 1 pada aplikasi penilaian tempat di media sosial. Pasca hilangnya Eril di Sungai Arn, tak sedikit warga Indonesia mencari tahu dan mengomentari perihal kondisi sungai terpanjang di Swiss ini. Mirisnya, tak segan-segan warganet memberikan bintang 1 dan komentar pedas tentang sungai ini. Alhasil peringkat destinasi Sungai Arn dari 4,7 turun menjadi 3,6. Banyaknya warganet asal Indonesia memberikan penilaian buruk pada destinasi favorit masyarakat Eropa ini diangkat sejumlah media internasional. Ya, tak hanya memberi review negatif Sungai Arn, netizen juga menyasar selebgram Livi Renata. Livi dikecam publik usai mengomentari pencarian Eril di Sungai Arn. Dalam cuitannya Senin kemarin, Livi mempertanyakan pencarian Eril yang belum membuahkan hasil. Bahkan Livi menyebut tim pencarian tidak bisa diandalkan dalam menemukan Eril. Warganet pun menyesali komentar Livi yang dinilai kurang berempati. Livi pun menghapus cuitannya dan meminta maaf. Ya, tak hanya Livi, netizen juga menghujani akun Pawang Hujan yang terkenal saat MotoGP Mandalika, Rara Isti Wulandari. Rara dikecam lantaran ramalannya tentang hilangnya Eril. Menurut Rara, dari ramalan kartu tarotnya, jasad korban diprediksi ditemukan 8 jam sejak pencarian dimulai. Ramalan kartu tarot itulah yang membuat Rara dihujat. Rara disebut warganet tidak memiliki nurani saat tim SAR Swiss beserta keluarga masih mencari Eril. Ya, di tengah musibah yang menimpa keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, warganet Indonesia memberi penilaian buruk terhadap Sungai Arn, salah satu destinasi wisata favorit di Swiss. Tak hanya itu, akun sejumlah selebritis juga ikut jadi sasaran lantaran berkomentar tentang kasus tersebut. Nah, apakah hal ini bentuk frustasi atau meningkatnya nasionalisme negatif warganet? Kita akan membahasnya dengan Ibu Christina Aryani, anggota Komisi 1 DPR RI, juga Pak Yadi Hendriana, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers, dan juga Pak Firman Kurniawan, pakar komunikasi digital Universitas Indonesia. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sore. Selamat sore, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini bicara soal bagaimana tentara Indonesia yang kita miliki dalam bentuk digital, ini luar biasa sekali. Bahkan Microsoft pernah memberikan predikat Indonesia ini menjadi warganet paling tidak sopan di tahun 2020. Nah, saya ingin mengetahui seperti apa sih sebenarnya etika dalam media sosial yang baik dan apakah sudah ada penelitiannya terkait ini? Saya akan tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Firman. Silakan Pak Firman. Ya, sesungguhnya untuk berkomunikasi dan berelasi di media digital itu tidak bisa meninggalkan etika-etika yang ada di dunia nyata. Jadi apa yang berlaku di dunia nyata, kita harus mengekspresikan diri secara santun, kita harus menjaga perasaan orang lain, kemudian tidak berkata bohong atau mengadu domba. Itu juga berlaku di media digital. Bahwa hari ini kemudian oleh Microsoft Indonesia diletakkan di nomor 29 dari 34 negara yang disurvei, itu antara lain bahwa netizen Indonesia itu tidak merasa risau ketika mereka menyampaikan sesuatu yang bersifat hoax, kemudian 1 dari 5 orang yang terlibat dalam relasi media digital itu akan menjadi korban bullying. Dan oleh Microsoft juga disebutkan bahwa masuk ke jagat digital di Indonesia itu akan beresiko Anda mengalami rasa sakit yang tidak tertahankan. Jadi kalau kita bangun tidur kemudian
menjangkau perangkat digital kita, Ya. kemudian kita berharap mendapatkan informasi yang baik, tapi justru akan terpapar resiko-risiko seperti yang saya Berarti kalau sebutkan mentalnya tadi. tidak kuat, jangan coba-coba begitu ya masuk ke digital di Indonesia khususnya begitu, Pak Firman. Harusnya tidak seperti itu. Kalau kita lihat termasuk reaksi terhadap hilangnya putra Pak Ridwan Kamil, lebih banyak netizen yang menyampaikan kata simpati, Oke. harapan-harapan yang baik, tetapi tindakan itu tercemar oleh 1, 2, 3, 10 orang yang mungkin menyampaikan simpati dalam tone yang negatif seperti itu, Baik, Mbak. kalau kita menyoroti bagaimana kebiasaan atau tren dari warganet Indonesia, tidak hanya kasus anak dari Gubernur Jawa Barat saja, tapi kita juga ingat pada kasus bendera LGBT yang masuk begitu ya Pak Yadi di dalam kanalnya Instagram kedubes Inggris yang dihujat netizen itu dan masih banyak lagi. Nah, menurut Pak Yadi, ada pula kan beberapa kanal media yang seakan-akan kurang berempati juga asal mencomot berita yang sekiranya kurang ada fakta dan tidak logis dan masuk ke portal begitu. Bagaimana menurut Dewan Pers? Ya, ini adalah fakta yang kita hadapi di media kita. Kita memiliki lini massa, media sosial, dan media mainstream gitu kan. Dan media mainstream sebetulnya jauh lebih terkendali, Oke. meskipun ada 1-2 yang yang tidak sesuai dengan kehendak gitu kan. Apalagi dengan media sosial. Media sosial itu saya katakan tadi kita tidak memiliki kehendak. Oke. Kehendak media sosial itu hanya satu, wisdom dari seorang netizennya gitu. Wisdomnya apa gitu kan. Nah, kalau media massa kan kita ada kode etik dan lain-lain. Kemarin Dewan Pers dalam waktu 1-2 jam ya, saya katakan dalam waktu 1-2 jam kita langsung merespon itu, melihat bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pemberitaan di media-media mainstream, itu kita langsung bereaksi gitu kan. Oke. Pertama gitu kan, ketika membuat judul dan angle berita seolah-olah adiknya Eril itu menjadi penyebab, dalam artian dalam tanda kutip menjadi penyebab, itu berbahaya karena secara psikologis adiknya Eril akan merasa bersalah. Itu tidak boleh media mesti mengamplifikasi itu. Kalau mengglorifikasi itu tidak mengedepankan jurnalisme empati. Meskipun secara headline atau clickbait bagus ya. Itu kita tidak boleh melihat itu clickbait atau headline, bahwa quality of journalism itu adalah impact terhadap produknya. Oke. Impactnya positif enggak bagi publik, bagi korban kemanusiaan. Itu dalam jurnalisme tragedi kemanusiaan. Kemudian yang kedua, juga ada kasus yang ramalan itu yang disampaikan oleh ramalan A, ramalan B, ramalan C. Itu sama sekali destroy oppress, itu sebenarnya menghancurkan naluri pers itu yang seperti apa gitu kan. Nggak boleh kemudian pers yang media mainstream melakukan glorifikasi terhadap ramalan-ramalan tersebut. Juga harus menahan diri gitu kan. Netizen melakukan itu kemudian dikutip oleh media mainstream, itu berbahaya sekali gitu kan. Jadi kutipan ini cukup berbahaya Pak Yadi ya. Sangat Meskipun berbahaya. yang keluar itu adalah dari public figure, bisa dikatakan seperti itu karena sempat terkenal di masa dalam ramalan. Apalagi public figure dia harus membuat konten-konten yang positif biar menjadi contoh yang baik dan diverifikasi oleh teman-teman media mainstream itu baik. Dan faktanya ketika media mainstream itu mengambil berita-berita yang berdampak negatif, makin rame dan diviralkan oleh teman-teman netizen, ada yang muji, ada yang mukulin. Jadi betul kata tadi, kalau Microsoft menempatkan Indonesia kalau saya katakan itu paling barbar dalam netizen, itu betul. Jadi saya minta, karena kita tidak memiliki kehendak dalam media sosial, kemudian kehendak hanya wisdom dari kita, mari kita melakukan social movement bahwa kehendak ini penting, wisdom ini penting diterapkan dalam bermedia sosial. Apalagi media mainstream yang memang udah punya kehendak yang jelas. Jadi kita harus punya literasi digital paling tidak untuk bisa bermedia sosial. Saya juga ada di sini pemirsa, kita memiliki narasumber selanjutnya itu wakil rakyat yang anggota DPR Ibu Christina. Ibu Christina, Anda melihat bagaimana fenomena ini terjadi di Indonesia seperti apa? Apakah sudah sangat parah warganet Indonesia yang tidak memiliki literasi digital dengan baik? Ya, Mbak Aprilia, terima kasih. Jadi pertama-tama kami harus menyampaikan simpati mendalam ya kepada keluarga
atas musibah yang terjadi ini. Kami juga mengikuti dari dekat dengan koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri dan juga perwakilan kita di KBRI Bern untuk memantau bagaimana proses ini berjalan. Sejauh ini kami melihat dukungan terhadap proses pencarian ini luar biasa sekali. Begitu banyak pihak yang terlibat, mulai dari KBRI jelas, lalu kepolisian, polisi maritim, lalu pemadam kebakaran, SAR, sampai jadi sudah tidak kurang lah pihak yang terlibat menginginkan agar segera bisa diketemukan. Ini semoga bisa cepat ya. Nah, itu satu hal. Nah, yang kedua adalah tadi saya dulu agak terganggu dengan judul daripada diskusi kita hari ini ya, nasionalisme negatif. Gitu. Karena saya melihat tidak ada nasionalisme, ini tidak ada hubungannya dengan nasionalisme di sini. Seperti yang Pak Firman tadi katakan, ini ada beberapa orang, 1, 2, 10, 20 yang kemudian berkomentar ya, berkomentar karena keinginannya untuk berkomentar, tidak didasari fakta, malah mencari tahu lebih lanjut, dan itulah yang terjadi. Jadi ini sebetulnya kami sayangkan juga, kenapa justru tindakan baik dari negara lain yang sudah begitu mengupayakan segala cara agar bisa segera ditemukan, kemudian kok dibalas dengan memberikan penilaian negatif pada objek wisata yang notabene ya ini tidak ada yang bisa disalahkan atas hal ini ya. Ini memang purely musibah yang semua tidak ada yang ingin agar ini terjadi. Nah, tadi juga sudah diangkat soal literasi digital, lalu juga pernah ada penilaian dari Microsoft soal Digital Stability Index, itu memang angkanya tidak menggembirakan ya. Kita di 29, 30 itu Meksiko, habis itu Afrika Selatan. Nah, ini kan kok negara kita yang seharusnya jiwa ketimurannya segitu tinggi, penuh empati, justru kok bisa jadi brutal ketika masuk di dunia digital. Nah, ini saya berpikir mungkin ini ekses digitalisasi, tentu banyak sekali hal-hal baik, hal-hal positif di situ, tapi salah satu eksesnya adalah ini. Mungkin kita berbicara tentang individu yang ketika tidak biasa mengucapkan atau mengutarakan perasaannya face to face atau bertemu langsung dengan orang, dan ini menjadi suatu teater ya untuk menyampaikan kemarahan dan lain-lain, hal-hal lain yang I don't wanna go there, tapi maksudnya inilah yang terjadi sehingga kok bisa seperti ini. Bicara soal literasi digital, menyikapi yang waktu itu ada penilaian dari Microsoft itu, jadi Kominfo di sini, Kemenkominfo yang memang terdepan lah untuk pemerintah, instansi pemerintah yang mengurusi soal transformasi digital ini, sudah punya sebetulnya berbagai modul, dan salah satunya terkait literasi digital, dan salah satunya adalah menyangkut etika atau etis bermedia digital. Tapi ya tentunya saya rasa sosialisasinya masih perlu ditingkatkan lagi, karena ya itu ternyata masih ada 1-2 ya. Tapi kita juga sebenarnya tidak boleh memukul rata sih bahwa inilah bangsa Indonesia seperti ini, sebetulnya tidak. Tapi karena disebabkan beberapa orang inilah kemudian Jadi menurut Bu Christina ada oknum di sini Bu ya yang bisa menjadi provokator dalam suatu media sosial tersebut dan akhirnya menjadi besar. Saya tidak akan menyebutnya ini sebagai oknum, saya akan menyebutnya memang ada kecenderungan masyarakat kita yang senang berkomentar tanpa punya data, tanpa melihat fakta, dan kemudian memang ujung-ujungnya selalu hendak membawa konotasi yang negatif. Nah, ini adalah, kita nggak bisa bilang oknum ya, karena ini bukan oknum, tapi ini adalah sebagian dari masyarakat kita, sebagian kecil, saya harap, yang masih seperti itu. Baik, ada sebagian masyarakat Indonesia yang suka atau terbiasa untuk mengeluarkan kata-kata atau pendapat menghujat seperti itu ya. Kita kembali ke pakar komunikasi digital. Sebenarnya apa sih faktor, apalagi melihat bagaimana ada di darat kita orang Indonesia bisa seperti ini di media sosial? Ya, kalau kita lihat dalam pandangan ekonomi digital, bahwa konten-konten yang mendapatkan penghargaan, yang mendapatkan pasar, itu yang pertama adalah konten-konten yang baik, dan juga harus diterima konten-konten yang sangat buruk itu juga memperoleh pasar yang cukup besar. Nah, ketika dihadapkan pada pilihan kita membuat konten yang baik atau konten yang buruk, ternyata lebih mudah memperoleh perhatian dari konten yang buruk. Nah, kita lihat seperti beberapa saat yang lalu konten YouTube seseorang yang membagikan bantuan tapi isinya sampah, itu ternyata trafficnya tinggi. Dan kalau kita lihat dari kacamata ekonomi perhatian, saya mendapatkan perhatian yang banyak, itu nggak peduli mau konten yang bagus atau yang buruk, yang penting adalah perhatian. Nah, beberapa orang bahkan
mendapatkan nilai atau keuntungan itu dari tadi traffic, dari respon publik, dari pasar menyambut. Nah, ini akhirnya menjadi logika yang kemudian secara pintas dijadikan sebagai formula untuk beginilah caranya memperlakukan media digital. Nah, sehingga kalau kita mencoba mencari jalan keluar dari keadaan yang tidak mengenakan dari media digital ini, pertama pasar jangan menyambut konten-konten yang buruk. Jadi ada interaksi antara sambutan pasar dengan membanjirnya konten yang buruk, yang kemudian mereka yang sanggup memproduksi konten yang baik, mari kita banjiri jagat digital kita dengan konten-konten yang baik. Jadi ibarat kita membersihkan sungai yang kotor, bersihkanlah dengan air yang bersih, nanti yang kotor akan tersingkir. Jadi justru jangan hari ini karena kita frustrasi dengan media sosial, kita menjauh. Media sosial semakin tidak sehat, media sosial isinya berantem melulu, media sosial isinya kontroversi, saya akan mengundurkan diri. Nah, akibatnya media sosial akan diisi oleh mereka yang berspekulasi mencari keuntungan dengan menyebarkan konten-konten yang negatif. Seperti itu, Mbak. Baik, tidak bisa dibungkiri memang saat ini media sosial menjadi pemberitaan modern ya, sarana pemberitaan modern yang berkembang di masyarakat. Nah, seperti apa caranya atau seperti apa siapa yang bertanggung jawab atas kasus ini? Kita akan jeda terlebih dahulu untuk menjawab itu. Pemirsa tetap bersama kami di MNC News.